فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk ayat yang berikutnya, yang ke-32. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau dibuat sedih, telah membuatmu sedih apa yang mereka ucapkan. Kami tahu, wahai Nabi, bahwasanya ucapan mereka itu orang-orang musyrikin telah membuatmu sedih. Ini sekarang masuk tentang hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelum-sebelumnya Allah sebutkan tentang bagaimana mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq. Maka sekarang di sini hiburannya. Allah ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau dapatkan dari kaumnya. Kami tahu bahwasanya apa yang engkau dengar dari mereka berupa pendustaan itu membuatmu sedih. Fa innahum la yukadzibuna. Ini alasannya. Kenapa engkau tidak perlu bersedih? Engkau harusnya jangan bersedih mendengarkan ucapan mereka yang mendustakan apa yang engkau sampaikan. Karena mereka pada hakikatnya tidak mendustakan. Sehingga ini maqamut ta'lil. Fa innahum la yukadzibunak, ini adalah alasan kenapa Nabi jangan bersedih. Kami tahu engkau bersedih, tapi jangan terus sedihnya karena mereka pada hakikatnya tidak mendustakan. Bahkan sebenarnya mereka tahu kamu itu jujur. Orangnya mereka nggak mendustakan. Bahkan dulu sebelum engkau diutus jadi nabi, mereka menggelarimu dengan Al-Amin. Bahkan mereka biasa menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara mereka kalau ada yang mereka perselisihkan. Sehingga bukan engkaunya yang didustakan oleh mereka sebenarnya. Engkau sendiri dianggap terpercaya oleh mereka. Paham ayatnya ya? Fa innahum la yukadzibuna. Mereka itu sebenarnya tidak mendustakanmu karena mereka tahu dalam hati mereka bahwasanya engkau itu jujur. Nah, walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi memang orang-orang zalim itu, orang musyrikinnya. Akan tetapi mereka itu, orang-orang zalim itu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mereka nggak mau terima itu adalah apa yang engkau sampaikan kepada mereka berupa ayat. Wahyu dari Allah kepadamu yang kau sampaikan kepada mereka itu yang mereka dustakan. Bukan zat orangnya yang didustakan. Walaupun sebenarnya ini kontradiksi. Kan ini bertentangan sebenarnya. Kalau mereka menganggap bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang jujur dalam apa yang dia sampaikan, seharusnya mereka juga mempercayai ayat-ayat yang disampaikan kepada
mereka. Karena yang menyampaikannya adalah orang yang terpercaya. Ya kan? Dia datang, dia bilang ini wahyu dari Allah. Harusnya kalau kita memang menganggap orangnya ini jujur, maka harusnya kita percaya dengan apa yang dia sampaikan. Kan iya? Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, perbuatan mereka ini adalah juhud, murni hanya penentangan. Bukan karena mereka nggak tahu kebenarannya, mereka tahu kebenarannya, summa angkaruh, kemudian mereka tetap mengingkarinya. Makanya dikatakan oleh Allah, walakin az-zalimina bi ayatillah yajhadun. Juhud, artinya mereka tahu kebenarannya, cuman nggak mau mereka ikut. Itu namanya apa? Juhud. Itu namanya pengingkaran. Setelah tampak baginya kebenaran, itu namanya juhud. Nah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Sekarang Allah masih terus menghiburnya. Tidak cukup satu ayat untuk menghiburnya. Gak usah kamu sedih, wahai Nabi. Mereka itu sebenarnya dalam hati kecil mereka tahu kok mereka kamu itu apa benar. Itu satu hiburan ya. Nah, menunjukkan sebenarnya Rasul sudah menang ini. Mereka cuma mendustakan saja secara zahir saja. Dalam hati mereka itu mereka mengakui kebenaran apa yang kau sampaikan. Hiburan yang kedua, walaqad kudzibat rusulun min qablik. Lihat masa lalu. Telah banyak para rasul yang didustakan sebelum. Lasta bibid'ain minar rusul. Engkau bukan yang pertama, wahai rasul. Yang sebelum-sebelummu juga sama. Sehingga engkau banyak kawan. Ini cara menghiburnya. Dari sini kita ambil faedah bagaimana cara menghibur orang yang sedang dapat musibah. Dengan cara mengingatkan kepada dia bahwasanya yang mengalami hal seperti dia tidak cuman dia. Supaya terasa apa ini? Ringan. Bukan cuman dia yang merasakan apa ya yang dia rasakan saat itu. Makanya Allah ingatkan bahwasanya apa yang didapatkan oleh Nabi saat ini itu juga didapatkan oleh para Rasul sebelumnya. Kawanmu itu banyak, wahai Rasul. Yang sepertimu ini banyak, bukan cuma engkau. Rasul-Rasul sebelummu semua kayak diginikan juga, didustakan juga. Paham ya? Ini hiburannya, ini cara menghiburnya. Kalau ada orang yang susahan dari sisi ekonomi, dihibur dia bahwasanya yang seperti dia pun juga apa? Banyak. Orang yang punya masalah keluarga misalnya, maka disampaikan dihibur, yang seperti dia juga banyak. Semua orang juga punya masalah keluarga. Supaya dia merasa terbagi bebannya. Oh, bukan cuma aku saja yang merasakannya ternyata. Makanya Allah ingatkan sekarang. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu. Pun begitu mereka tetap sabar atas apa yang mereka didustakan. Mereka tetap sabar. Lah kamu harus ikut mereka. Kamu tiru mereka itu. Para rasul sebelummu. Mereka itu kedua. Mereka diuji dengan seperti itu. Mereka sabar. Kamu juga harus sama seperti mereka. Nah. Wa'udhu. Dan mereka juga disakiti. Atahum nasruna. Sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak akan berubah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh telah datang kepadamu dari beritanya para rasul. Wa in kana kabur 'alaika iraduhum. Kalau terlalu besar bagimu berpalingnya mereka, fa in istata'ta anta btaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Maka jika engkau mampu untuk mencari nafkah di muka bumi atau tangga di langit untuk kemudian engkau datangkan kepada mereka sebagai tanda, mereka juga nggak akan beriman. Kamu mau naik sampai ke langit pakai tangga, kemudian kamu datangkan ayatnya ini langsung dari Allah aku ngambil, mereka juga nggak akan mau apa ini? Percaya. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Tapi memang hidayahnya mereka itu di tangan Allah. Kalau Allah mau, Allah akan menggabungkan mereka, mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Kalau Allah mau, Allah bisa membuat mereka beriman dan membenarkan apa yang kau sampaikan. Allah mampu. Tapi Allah punya hikmah.
Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi termasuk bagian dari orang-orang yang bodoh. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, makna ayat-ayat tadi. Qad na'lamu anna alladhi yaqulul mukadzibuna fika yahzunuka wa yasu'uk. Allah sudah tahu bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakanmu itu membuatmu sedih dan membuatmu tidak enak hati. Walam na'murka bima amarnaka bihi minas sabr illa litahsulalakal manazilul aliyah. Dan tidaklah kami perintahkan kepadamu dengan apa yang kami perintahkan berupa kesabaran, melainkan agar engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kami suruh engkau sabar bukan karena kami tidak mampu menolongmu. Saat itu juga kami mampu menolongmu. Langsung saat itu juga kemudian berakhir nasibnya orang-orang yang mendustakan itu, kami mampu. Tapi kami suruh engkau dulu bersabar agar engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan sabarmu itu. Dikasih ada yang namanya ujian, pendustaan, dan engkau kami suruh sabar dulu. Enggak langsung dikasih apa? Pertolongannya supaya engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, litahsulalakal manazilul aliyah wal ahwalul ghaliyah, dan keadaan-keadaan yang mahal harganya. Ini keadaan-keadaan yang berharga. Fala tadunna anna qaulahum sadirun an istibahin fi amrika wa syakin fi. Maka jangan engkau kira bahwasanya ucapan mereka itu muncul dari adanya kesamaran di sisi mereka terhadap perkaramu atau keraguan. Enggak. Mereka yakin bahwasanya engkau ini orang yang apa? Jujur dan bisa dipercaya. Fa innahum la yukadzibuna, mereka itu tidak mendustakanmu wahai Nabi. Li'annahum ya'rifuna sidqaka, karena mereka tahu tentang kejujuranmu. Wa madkhalaka wa makhrajaka, mereka tahu bagaimana engkau masuk, bagaimana engkau keluar, dari mana engkau masuk, dari mana engkau keluar. Artinya mereka sudah sangat kenal engkau. Dari mana engkau biasa masuk, dari mana biasa engkau keluar, mereka paham itu. Wa jami' ahwalik, dan mereka paham semua keadaanmu. Hatta innahum kanu yusammunahu qabla ba'tsatihi al-amin. Sampai-sampai dulu mereka menggelari Nabi SAW sebelum beliau diutus dan sebagai Nabi dengan gelar apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi memang orang-orang zalim itu biasanya memang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ai fa inna takdzibahum li ayatillah allati ja'alaha Allahu ala yadayhi. Tapi memang pendustaan mereka itu adalah terhadap ayat-ayat Allah yang Allah jadikan melalui tanganmu. Itu yang mereka dustakan. Kalau engkaunya enggak masalah bagi mereka. Engkau itu jujur dan sudah dikenal dengan baik oleh mereka. Tapi karena engkau bawa wahyu dari kami lah, makanya engkau juga akhirnya didustakan. Sebenarnya mereka mau mendustakan apa yang engkau bawa. Bukan engkaunya, bukan orangnya, bukan personnya, bukan individunya. Karena mereka sudah kenal engkau secara individu. Tahu bagaimana engkau itu jujur. Nah, ini hiburan pertama. Hiburan yang kedua, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Dan sungguh telah diuji setelah didustakan para rasul sebelummu, kemudian mereka sabar atas apa yang mereka didustakan padanya. Wa uzu, dan mereka juga disakiti hatta atahum nasruna, sampai datang, menunjukkan enggak langsung datang. Hatta, terus diuji dan terus didustakan mereka sampai datang. Artinya ada apa ini? Ada jarak antara pendustaannya dengan datangnya apa ini? Pertolongan. Enggak langsung begitu didustakan, langsung datang apa ini? Pertolongan. Enggak langsung begitu disakiti, langsung datang apa ini? Pertolongan. Wa udhu, mereka terus disakiti hatta, sampai. Ini baru puncaknya. Berarti ada berjalan berapa lama waktunya? Baru datang apa ini? Nasruna. Datang apa? Pertolongan dari Allah. Nah, enggak langsung. Hatta atahum nasruna, sampai datang akhirnya pertolongan dari kami. Fasbir kama sabar, maka sabarlah engkau sebagaimana mereka bersabar. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Nabi sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Tadfar kama zafaru, maka engkau akan menang sebagaimana mereka telah menang. Sejarah mereka sudah selesai, mereka menang melawan kaumnya. Berkat kesabaran mereka, maka kamu kalau mau menang juga atas kaummu, kamu sabar seperti mereka sabar. Tadfar kama zafaru.
maka engkau akan menang sebagaimana mereka menang. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu dari beritanya para rasul. Ma bihi yathbutu fu'adu, yang dengan itu hatimu menjadi kokoh. Sungguh telah kami datangkan kepadamu kisahnya para rasul untuk mengokohkan hatimu, wahai Nabi. Wa yatma'innu bihi qalbuk, dan tenang dengannya hatimu. Engkau menjadi kokoh dan tenang hatimu dengan membaca, mengingat-ingat kisah-kisahnya para rasul sebelumnya. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, kalau terlalu besar bagimu berpalingnya mereka, ini berat sekali bagimu mereka itu berpaling. Aisyaqqa 'alaika, kalau terlalu berat bagimu engkau rasa mereka itu berpaling. Kenapa Rasul merasa berat, ya kan? Karena rasa cinta beliau kepada kaumnya. Beliau sangat ingin kaumnya ini mendapatkan apa? Hidayah, sehingga perkara ini menjadi sangat besar bagi beliau, Nabi SAW. Beliau sangat menginginkan mereka dapat hidayah. Makanya begitu mereka berpaling, ini perkara besar bagi Nabi SAW. Nah, min hirsika alaihim, karena semangatnya engkau terhadap mereka. Wa mahabbatika li imanihim, dan karena rasa cintamu yang sangat besar kepada mereka agar mereka mau apa ini? Beriman. Fabzul us'aka fi dzalik, maka silakan engkau keluarkan semua usahamu demi itu. Silakan engkau lakukan apa yang kau bisa demi mereka itu mendapatkan keimanan. Falaisa fi maqdurika antahdiya man lam yuridillahu hidayata. Engkau kerahkan pun semua usahamu, maka bukan di bawah kemampuanmu engkau memberikan petunjuk kepada orang yang tidak Allah inginkan apanya? Petunjuk. Sebesar apapun usahamu, wahai Nabi, tapi ingat, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang tidak diinginkan oleh Allah dapat apa ini? Hidayah. Silahkan engkau lakukan usahamu. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama fata'tiyahum bi ayah. Ai fa'al dzalik, kalau engkau mampu melakukan itu, lakukan. Engkau cari nafkah di muka bumi atau engkau naik ke atas langit untuk kemudian engkau datangkan ayat untuk mereka supaya mereka mau apa ini? Beriman. Silahkan lakukan itu. Fa innahu la yufiduhum syai'ah. Itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun kepada mereka. Tidak akan ada gunanya untuk mereka. Karena mereka ini orang-orang yang sudah dicap oleh Allah tidak akan mendapatkan apa ini? Hidayah. Ini kan Rasul ingin menghibur, Allah ingin menghibur Rasul lagi nih. Udah nggak usah terlalu bersedih, wahai Rasul. Hidayah mereka itu di tangan siapa? Allah. Bahkan engkau sampai naik tangga ke atas langit, datang ke bawah ayat langsung pun mereka nggak akan apa ini? Beriman. Gitu loh. Ini kapan ini diucapkan ya, Pak? Setelah usaha yang begitu keras dari Nabi agar mereka mau apa ini? Beriman. Bukan di awal-awal adalah sampaikan dakwah, nggak mau ya sudah. Nah ini belum apa-apa kok udah menyerah. Ini Rasul sudah mengerahkan semua upayanya, namun mereka juga nggak mau apa ini? Beriman, bahkan menyakiti beliau. Maka sebagai hiburan disampaikanlah baru di akhir bahwasanya hidayah mereka di tangan siapa? Allah. Udahlah, mereka itu memang di tangan Allah hidayahnya. Terbukti engkau sudah berapa lama mendakwahi mereka, sudah berapa jelas bukti-bukti yang kau sampaikan, toh mereka juga tidak beriman. Mau engkau sampai naik ke atas langit pun, naik tangga ke atas langit, bawa bukti sekalipun ini dari Allah, mereka juga nggak akan apa ya? Beriman. Kenapa? Nggak berimannya kenapa? Emang Allah tidak ingin mereka dapat apa? Hidayah. Wahada qit'un litam'ihi fi hidayatihi asbaha ula'il mu'anidin. Dan ini adalah potongan dari rasa keinginan beliau yang sangat besar untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang menentang ini. Walau sya'allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah mau punya kehendak, pasti Allah akan bisa mengumpulkan mereka semua di atas petunjuk. Walakinna hikmatahu ta'ala iqtadat annahum yabqun 'ala dhalal. Tapi hikmah Allah menginginkan mereka tetap di atas apa ini? Kesesatan mereka. Sebagai ibrah. Kalau mereka enggak ada sesatnya, maka enggak ada ibrah bagi para dai setelah Nabi SAW untuk bersabar menghadapi gangguan orang-orang yang mereka dakwahi. Kenapa?
Nabinya enak-enak saja dakwahinya, semua yang didakwahinya berhasil, semuanya dapat apa ini? Hidayah. Nggak ada namanya hiburan untuk orang-orang yang datang setelahnya ketika didustakan. Bagaimana kita? Nabi kita soalnya nggak kayak gini dulu kita. Paham ya? Makanya mereka ditetap di atas kesesatan supaya ada pelajaran untuk orang-orang yang datang apa ini? Setelah kayak gini rupanya dakwah itu. Sangat banyak hikmahnya. Kalau Allah mau, kata Allah, Allah mampu kok mengumpulkan mereka semuanya di atas apa ini? Petunjuk. Nah, tapi hikmah Allah menginginkan lain. Allah ingin mereka itu tetap di atas kesesatan. Fala takunanna minal jahilin. Maka engkau jangan termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Alladzina la ya'rifuna haqa'iqal umur. Yang tidak mengetahui hakikat-hakikat suatu perkara. Wala yanzilunaha ala manazilaha. Dan tidak mendudukannya sesuai dengan dudukan. Sesuai dengan tempatnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini. Dari ayat 32 sampai 34. Yang pertama adalah hirsun Nabi ala hidayati qaumihi. Besarnya semangat Nabi SAW untuk mendatangkan hidayah kepada kaumnya. Besarnya semangat Nabi SAW untuk mendatangkan hidayah kepada kaumnya. Makanya beliau sangat sedih. Walau qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kalau orang nggak punya semangat, yang didakwahinya dapat hidayah, yang ditolak pun dia nggak akan sedih. Sehingga kesedihannya para dai itu adalah bukan dikarenakan apa-apa, tapi karena dia saking kepinginnya yang didakwahinya itu dapat apa ini? Hidayah. Dan ini menunjukkan besarnya semangat Nabi agar kaumnya mendapatkan hidayah. Makanya beliau sampai sedih mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Faedah yang berikutnya, anna Nabi SAW ka ghairihi minal bashar yusibuhu ma yusibuhum minal huzni. Bahwasanya Nabi sama seperti manusia yang lainnya, bisa ditimpa oleh kesedihan. Dalam hal ini sama. Bahwasanya Nabi sama seperti manusia yang lainnya, dari sisi bisa ditimpa oleh kesedihan dan yang semisalnya. Rasa tidak enak hati, gelisah, dan yang semisalnya sama. Masa kayak gini mau diibadah? Sehingga di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa diibadahi orang yang masih bisa apa ini? Sedih. Nah, ini kan menunjukkan lemahnya hati dalam hal ini. Masa yang kayak gini diibadahi ya nggak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengangkat beliau sampai pada kedudukan Rabb Azza wa Jalla. Faedah yang berikutnya, tasliyatuhu sallallahu alaihi wasallam tijah ma yaqulu kufar qaumihi. Hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau dapatkan dari kaumnya. Hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau dapatkan dari kaumnya. Faedah yang berikutnya, di antara cara menghibur orang yang dapat musibah adalah dengan mengingatkannya dengan keadaan orang lain yang semisal. Di antara cara menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah adalah dengan mengingatkannya terhadap keadaan orang lain yang semisal dengannya. Di antara cara menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah adalah dengan mengingatkannya dengan keadaan orang lain yang semisal dengannya. Yang kayak gini juga ada. Kemarin itu si Fulan juga sama kayak gini juga. Nah, sehingga yang pernah kejadian kayak gini banyak, bukan cuma kamu saja. Ini untuk apa ini? Menghibur agar terasa ringan baginya.
Sebagaimana Rasul SAW, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Sungguh rasul-rasul sebelummu pun juga diuji kayak gini. Faedah yang berikutnya, at-ta'assi birrusul fi amri da'wah, mengambil contoh dan teladan dari para rasul dalam perkara dakwah. Mengambil contoh dan teladan dari para rasul dalam perkara dakwah. Kalau sekelas Nabi SAW saja masih disuruh untuk meniru para rasul sebelumnya. Fasabaru, maka mereka itu sabar. Maka engkau juga sabar, engkau tiru mereka itu. Sekelas rasul aja masih disuruh meniru mereka. Karena mereka sudah punya pengalaman sebelumnya, iya kan? Apalagi orang-orang kayak kita, maka lebih wajib lagi untuk menjadikan para rasul sebagai apa ini? Teladan dalam perkara dakwah, terutama dakwahnya itu ditolak, tidak diterima, atau diganggu, atau disakiti, dan yang lain-lainnya ya. Nah, untuk menjadikan mereka sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai contoh panutan. Faedah yang berikutnya, annan nasra ma'as sabr. Annan nasra ma'as sabr. Bahwasanya pertolongan beriringan dengan kesabaran. Bahwasanya pertolongan beriringan dengan kesabaran. Annan nasra ma'as sabr. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Syarat mutlak untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan adalah sabar. Dan itu bukan tanda kelemahan. Allah sudah bilang itu bukan tanda Nabi itu lemah. Kami kalau mau mampu. Nah, tapi kami ada hikmahnya. Biar engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi kami dengan sabarmu itu. Nah, sehingga sabar itu bukan tanda apa ini? Lemah. Bahkan ini tanda apa ini? Tanda kekuatan seseorang dalam menghadapi keadaan dengan cara dia apa? Sabar. Kadang orang menyalahartikan sabar ini hanya digunakan oleh orang-orang apa ini? Lemah. Tidak. Tidak ada yang lebih kuat dalam hal seperti ini daripada Rasulullah SAW. Itu pun masih diperintahkan untuk apa? Sabar. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun yang setelahnya, ayat yang ke-35. Ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Tambahkan satu lagi ya, kan di sini ada faedah yang bagus ya, kan. Kita baca agak panjang, nanti kesimpulannya saja kalian ambil. Anna 'ala du'ati ila Allah ta'ala, bahwasanya wajib bagi para dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wal murabbin, dan para pendidik. Wajib bagi para dai yang menyeru kepada Allah dan para pendidik, minal walidain, baik itu kedua orang tua. Ini biar kita tahu cakupan ayat ini luas ya. Baik kedua orang tua, wal muallimin, para guru, wal muwajjihin, para pengarah, wal muslihin, orang-orang yang ingin memperbaiki, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Wajib bagi mereka untuk akhdad darsi mimma rabballahu azza wa jalla bihi rusulahu wa anbiya, untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah didikkan kepada para rasul dan nabi, untuk melihat bagaimana pendidikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mendidik para nabi dan para rasul. Wa bi khassati nabi khatimihim wa sayyidihim alaihi salatu wassalam. Terlebih khusus penutup mereka semua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bisabri alal adza, bersabar dari gangguan. Dan ini termasuk dari anak sendiri ya. Ketika kita mendidik, kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan. Apalagi yang udah agak besar. Kadang dia melawan, kadang dia mencaci, kadang dia membantah, kadang dia segala macamnya. Dan itu lebih terasa sakit hatinya, ya kan? Kenapa? Karena kita yang ngasih
Makan. Kita yang membesarkan, kok tiba-tiba jadi kayak gini. Nah, maka yang dirasakan oleh orang tua itu juga sama sebagaimana yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Kalau dia merasa sakit hati sekali, nah itu hal yang biasa. Karena kamu sangat besar keinginannya agar anak ini apa? Baik. Kok bisa kayak gini responnya, balasannya. Makanya kamu wajar kalau sedih. Ketika momen seperti itu, kamu tiru para rasul dan nabi untuk bersabar dari gangguan. Wa adamul ya'si, dan tidak putus asa. Ini yang kita sebutkan kemarin. Tidak ada kata menyerah dalam mendidik. Nah, tetap harus punya harapan bahwasanya anak ini bakal baik atau murid ini akan baik. Baik melalui tanganmu atau melalui tangan siapa ini? Orang lain. Tapi jangan pernah putus harapan dari kebaikan dia. Nah, wa adamil ya'si, dan tidak boleh putus asa. Au istijal an-nata'ij. Ini juga penting pelajaran dari para nabi dan rasul. Tidak tergesa-gesa ingin melihat apa ini? Hasil. Jangan terburu-buru. Kok udah berapa lama aku urus anakku ini kok nggak membaik-baik? Mana hasilnya? Nggak usah istijal. Nggak usah tergesa-gesa ingin mendapatkan apanya? Hasilnya. Bisa jadi hasilnya justru setelah kamu mati nanti. Udah kamu nggak ada, baru dia sadar, baru kemudian dia membaik. Nggak jadi masalah kan? Yang penting dia apa? Baik. Toh yang penting usaha kamu apa? Membuahkan hasil. Baik kamu sempat melihatnya atau enggak sempat melihat hasilnya, terserah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu waktunya kapan. Nah, sehingga enggak usah tergesa-gesa. Kalau ingin melihatnya, oh, para nabi aja ada yang sampai ratusan tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Yang selamat cuma berapa ini? Satu kapal. 950 tahun cuma bisa ngajak dakwah satu orang, satu kapal tok. Nah, lagi kayak kita ini. Nah, sehingga tidak tergesa-gesa mengharapkan hasil. Nah, wa ma'rifata anna Allah azza wa jalla yahdi man yasha bi fadlihi wa yudhillu man yasha bi adlihi. Kemudian meyakini ketika dapat kesulitan dalam mendidik, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ngasih petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan pemberian dari Allah, dan Allah sesatkan orang yang Allah sesatkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terakhir ini. Serahkan urusannya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya memang perkara hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kasih petunjuk, memang Allah kasih pemberian dari Allah. Yang Allah kasih sesat, memang itu bentuk keadilan dari siapa? Allah SWT. Sudah. Kapan tapi ini? Di mana ini diletakkan? Di akhir. Nah, setelah usaha dari orang tua itu maksimal, atau para pendidik itu maksimal. Enggak di depan-depan awal-awal udah kayak gitu, tidak. Di depan kayak Rasul SAW. Begitu mendapatkan pendustaan dari kaumnya, langsung merasa ini sedih, terus melakukan segala usaha sampai Allah nyuruh beliau kalau bisa naik pun ke langit enggak lakukanlah. Tapi tetap itu dia akan mengubah hidayahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Tetap disuruh untuk apa? Melakukan usaha, tapi tetap hasil yang menentukan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting ya kan dari kisah tersebut. Fala tadhhab nafsul mar'i hasarat, maka janganlah seorang terlalu menyesali. Nah, al-i'rad min man a'rada ba'dal qiyam biwajibid da'wah. Berpalingnya orang yang berpaling setelah dia menunaikan kewajiban dakwah. Setelah selesai maksimal semuanya dia lakukan, maka tidak usah terlalu sedih atas berpalingnya orang yang berpaling. Falillahi azza wa jalla hikmah al-baligha fi dzalika kulli. Allah semuanya punya hikmah dalam hal itu. Ada hikmah. Falam yastati' Nuh alaihi salam hidayah tabni. Nabi Nuh tidak mau memberikan hidayah kepada siapanya? Anaknya. Tetap anaknya termasuk orang yang apa ini? Tenggelam. Walam yastati Ibrahim alaihi salam hidayah abi. Ibrahim juga tidak mampu memberikan hidayah, mendatangkan hidayah kepada siapanya? Ayahnya. Walam yastati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidayah ammihi Abi Thalib. Rasul juga tidak mampu mendatangkan hidayah untuk siapanya? Pamannya Abi Thalib. Semuanya ada pelajarannya di kisahnya para apa? Nabi tersebut. Sehingga ini penting. Tidak ada satupun dari kita melainkan punya fungsi sebagai apa ini? Sebagai pendidik. Semua kita jadi orang tua. Nah, punya anak yang harus kita didik segala macam. Allah musta'an, ini pelajaran penting ya kan. Kalau para rasul saja mendapatkan hal yang seperti ini dan mereka disuruh bersabar dan meniru apa yang dilakukan oleh para rasul, maka lebih-lebih lagi orang kayak apa? Orang kayak kita ini yang lemah-lemah ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.